datang dari Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, yaitu Sabran M. Husin, yang meminta agar pemerintah Kota Palangkaraya mengkaji ulang regulasi terkait pembagian retribusi masuk wisata dermaga Kereng Bangkirai. Hal itu disampaikan Sabran di Palangkaraya belum lama ini. Menurut Sabran, kelompok sadar wisata adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab. Pokdarwis juga berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kepariwisataan di wilayah desa Kereng Bangkirai serta mewujudkan Sabta Pesona. Sabran mengatakan, hal yang dibahas berhubungan dengan retribusi masuk kawasan wisata dermaga Kereng Bangkirai karena selama ini pendapatan hasil retribusi 100% masuk ke kas daerah. Sabran menambahkan, Pokdarwis membutuhkan bantuan pendanaan untuk pengelolaan keamanan dan kebersihan sebab para pekerja di lokasi wisata Kereng Bangkirai tersebut membutuhkan upah agar bisa bekerja. Selama ini, Pokdarwis menyisihkan bagian dari pengelolaan kapal susur sungai sebesar Rp8.000. Padahal selain untuk mengupah pekerja keamanan dan kebersihan, pihaknya juga perlu untuk penyedia disinfektan. Sementara hasilnya gimana daerah Pak? Yang ditawarkan dari pemerintah kota dan lembaga DPRD sementara ini, Pak? Sementara ini belum ada. Ini kan kebijakan kita aja, kebijakan Pokdarwis karena dia mengelola jasa kapal wisata di sana. Nah, setiap kapal berangkat itu ada masuk untuk kas Pokdarwis itu Rp8.000. Nah, sepintar-pintar menggunakan Rp8.000 itu untuk beli disinfektan misalnya. Nah, untuk memberi tukang sapu umpamanya. Dari dana itu. Jadi harapan dari Pokdarwis sendiri bagaimana ke depannya, Pak? Ada dana pembinaan dari pemerintah untuk Pokdarwis supaya Pokdarwis itu bisa berjalan. Di dunia ini tidak ada kegiatan apapun yang tanpa duit. Nah, karena harus ada duit, maka pemerintah harus memikirkan dana pembinaan untuk Pokdarwis sebagai pengganti dana yang masuk 100% ke kas daerah itu. Silakan saja 100% masuk ke kas daerah, tapi dipikirkan juga dana pembinaan untuk Pokdarwisnya supaya Pokdarwis bisa berjalan juga kan. Ada lagi? Jadi hasil solusi saat ini gimana Pak? Dari tanggapan dari pemerintah dan Dewan Pak? Apa yang diterima dari Pokdarwis? Gambarannya Dewan akan membuat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari usulan Pokdarwis itu. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Nah, itu nanti yang akan diusulkan ke pemerintah. Ditampung ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, selama pandemi ini bagaimana keadaan di Kereng Bangkirai? Terutama untuk Pokdarwis sendiri Pak, selama pandemi COVID ini, bisa Pak? Berjalan, alhamdulillah bisa berjalan. Artinya kegiatan usaha di sana paling tidak bisa menjadi tempat bergantung para pelaku usaha yang ada di sana. Hanya kami butuh seperti yang kami usulkan dalam rapat tadi kan, ada kepastian. Jangan menutup tuh mendadak tutup kita hari ini juga ditutup. Gimana nasib tukang pentol yang sudah terlanjur bikin pentolnya, gimana nasib tukang bakso yang sudah terlanjur bikin baksonya. Nah, maksud kami karena Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas apa saja bermitra dengan Pokdarwis, cobalah ngomong baik-baik dulu gitu loh sebelum tutup, sehingga sehari 2 hari sebelum tutup itu kita bisa dikasih tahu, bisa tahu kabarnya bahwa ini akan ditutup pada tanggal sekian. Nah, orang siap-siap. Kalau mendadak dia bangkrut lah jadinya. Dia mengelola jasa kapal wisata di sana. Nah, setiap kapal berangkat itu ada masuk untuk kas Pokdarwis itu Rp8.000. Nah, sepintar-pintar menggunakan Rp8.000 itu untuk beli disinfektan misalnya. Nah, untuk memberi tukang sapu umpamanya. Dari Sabran mengharapkan adanya dana pembinaan untuk Pokdarwis sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya, sementara ini usulan Pokdarwis ditampung oleh DPRD Kota dan selanjutnya diusulkan ke pemerintah Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Abdurrahman, Dayak TV mengabarkan.